Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Di sini saya Muhammad Fatoni, NIM 230 110 180 239 akan memaparkan sedikit materi untuk kelas 4 SD yang semester 2 bab 3, itu berperilaku terpuji. Apa itu berperilaku terpuji? Yaitu berperilaku yang mencontohkan atau meniru seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Yang pertama antara lain yaitu gemar membaca. Nah, gemar membaca ini salah satu perilaku terpuji karena Allah itu memerintahkan manusia yang pertama itu untuk membaca, yaitu membaca adalah jembatan ilmu. Nah, dengan membaca kita bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Yang diperintahkan Allah itu membaca atau iqra itu membaca kalamnya untuk mempelajari tentang tujuan hidup kita itu apa dan gimana cara dalam berkehidupan yang baik dan benar itu gimana. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Karena itu dengan gemar membaca dan mempelajari Al-Quran, kita bisa menambah wawasan kita dalam berperilaku sehari-hari dan memperlakukan orang lain, serta dapat menambah wawasan kita dalam ilmu agama. Dan yang kedua yaitu pantang menyerah. Nah, apabila kita gagal dalam suatu hal ataupun apapun itu, jangan pernah menyerah, karena suatu keberhasilan itu harus melalui suatu kegagalan. Tidak mungkin semua orang sukses itu tidak pernah gagal, pasti semua itu pernah gagal. Karena itu sifat pantang menyerah ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Apabila kita gampang atau mudah untuk menyerah, itu sudah menjadi jalan buntu dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita itu bisa tidak bahagia atau kurang bahagia gitu. Karena itu tidak mudah pantang menyerah itu sangat diperlukan dan suatu sikap perilaku terpuji, karena emang pantang menyerah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama dari dakwahnya yang ditolak dari orang Mekah sampai hijrah ke Madinah dan sampai bisa memiliki pengikut di seluruh jazirah Arab. Nah, itu kalau nggak pantang menyerah nggak bakal bisa itu sampai seluruh jazirah Arab itu bisa menjadi beragama Islam. Nah, untuk yang ketiga yaitu rendah hati. Nah, rendah hati itu gimana cara kita menghargai orang lain? Karena kalau emang kita mau dihargai oleh orang lain, haruslah kita menghargai orang lain dulu. Dimulai dari hal kecil. Contoh, kita mau bertamu ke rumah orang itu mengucapkan salam terlebih dahulu, dan setelah itu jangan langsung ke to the point. Biasanya itu ngobrol-ngobrol sebentar dulu baru menyampaikan maksud sebenarnya datang ke rumah yang kita datangin tersebut. Nah, rendah hati itu dan suka tolong menolong. Rendah hati itu gimana ya? Kita sama orang lain belum kenal, itu jangan langsung galak. Oh, itu jangan. Itu kita harus berperilaku baik. Contohnya gini. Oh iya Mas, permisi. Kalau mau lewat biasa permisi gitu ya, rendah hati itu. Jadi kalau kita punya harta atau kekayaan yang banyak, itu jangan sombong. Wah, aku punya ini, aku punya mobil, aku punya HP. Jangan gitu. Itu
tetap berperilaku biasa kayak orang biasa dan hidup sederhana, itu lebih baik dan lebih nyaman gitu, dan enak gitu loh. Jadi ada apa-apa kalau kita hidup sederhana itu, wah ada yang mau bergaul sama kita, oke lah, gak apa-apa, kita menerima aja gitu. Soalnya apa namanya, kalau kita sombong gitu rata-rata banyak yang benci, banyak yang tidak suka sama kita. Oh ya, mau bergaul sama sana, enggak ah, kamu suka pamer gini gini gini. Nah, karena itu sifat rendah hati itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kamu ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu. Nah, untuk yang keempat itu yaitu hemat. Hemat itu perilaku terpuji ya. Hemat itu cara kita mengatur keuangan. Jadi bagaimana kita itu tidak boros dan mengatur keuangan, pengolahan uang sehari-hari kita. Contoh, kita uang saku 10.000 buat transportasi, kalau nggak punya motor paling bis 4.000 PP pulang pergi kan. Nah, yang 6.000 itu, yang 3.000 buat jajan, atau sisain 1.000 atau 2.000 lah, sisanya itu ditabung. Nah, tabung tiap hari, tapi pas pengeluaran banyak. Kalau emang gak bisa nabung ya usahakan bisa nabung sedikit mungkin atau sebanyak mungkin, karena kalau emang pas pengeluaran banyak-banyaknya banget itu nabung sekitar berapa, 500 rupiah nggak apa-apa. Soalnya ya pas itu kita jadi pelajar. Kecuali kalau orang kerja itu beda cerita, karena kalau orang kerja pengeluaran segini harus diselesain dulu, disimpan, dimasukkan ke tabungan gitu juga bisa. Karena kalau emang kita boros setiap hari itu pengeluaran kita nggak habis-habis. Contoh, saya mengajar dapat UMR 2 juta atau 1,5 juta gitu ya, itu saya habiskan dalam 1 bulan. Saya nggak punya simpanan. Nah, pas ada apa-apa itu nggak punya simpanan, udah langsung utang ke orang, jadi kita langsung ngangsur gitu. Nah, itu malah menambah pengeluaran kita sehari-hari. Karena itu hemat itu perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sedikit mungkin atau seenggaknya berapa gitu kita sisain untuk ditabung atau disimpan untuk berjaga-jaga dalam keadaan yang tidak kita inginkan nanti. Nah, untuk yang lainnya yaitu tolong menolong. Yang kelima kayaknya ya kelima itu tolong menolong. Jadi tolong menolong itu perlu banget dalam kehidupan kita. Jadi kita itu makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri ya, individu ya. Jadi kita memiliki keahlian masing-masing. Contoh, kalau saya bekerja menyetir atau mengajar. Nah, kalau yang lain nanti paling ada yang arsitek, ada yang kuli bangunan, ada yang tukang bangunan. Nah, itu berbeda-beda. Jadi kalau kita mau bangun rumah, saya nggak tahu mau bangun rumah itu bahannya apa, gitu, campurannya gimana, takarannya gimana, nggak tahu kan. Nanti jadinya buat rumah sendiri ala-ala kadarnya udah, itu malah apa namanya, jadi apa adanya malah rusak gitu rumahnya, nggak awet gitu loh. Nah, kalau kita panggil arsitek atau tukang bangunan, kuli bangunan, tukang bangunan lah sama kulinya yang sebagai pembantunya, itu biasanya malah jadinya bagus dan itu tahan lama rumahnya gitu loh. Jadinya tuh yang seperti kita inginkan gimana gitu, bilang aja sama yang tukang bangunan tadi. Nah, apabila kita dalam kesusahan, kalau kita ingin ditolong sama orang, itu pertama kita harus menolong seseorang dalam kesusahan. Contoh, aku baru di dalam asrama, contoh, saya baru dapat uang transferan dari orang tua saya, contoh ya. Atau yang di asrama itu bekerja, saya dapat gaji ya. Temannya itu ada yang kesusahan,
orang tuanya gini-gini gak bisa transfer, gak bisa apa gitu. Nah uangnya dia udah habis, bingung mau makan apa. Nah itu kita bisa memberikan sedikit rezeki kita ke dia gitu. Ini buat jajan, buat makan dulu sampai nanti kalau udah ditransfer sama orang tua kamu. Oh iya, pasti dia langsung feedbacknya tuh baik. Feedback itu apa nah? Jawaban dia tuh baik. Oh iya, makasih loh. Nanti biar saya ganti kalau ini ya, kan gitu. Untuk masalah pengembalian atau itu tergantung kita. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti dibalikin pas kamu udah ditransfer, nggak apa-apa. Atau jawabannya gini juga bisa. Nggak usah, udah itu buat kamu aja, buat makan kamu aja, nggak usah. Kalau transfer ya udah buat kamu aja gitu juga nggak apa-apa. Nah, karena sifat tersebut kita sebagai manusia sosial bisa hidup berdampingan. Jadi jangan saling memaki gitu. Dia punya mobil dari duit mana gini. Jangan gitu, jangan husuzon. Saya kalau suzon itu pemicu pertikaian gitu loh. Jadi husnuzon lah itu lebih enak gitu loh. Jadi kalau setiap orang pasti ada waktu dia kesusahan. Karena itu kita sebagai manusia sosial bisa membantu sesama kita. Contoh yang anak yatim piatu itu kita sumbangkan gitu juga gak apa-apa. Dan atau tetangga kita yang kurang mampu gitu bisa kita bagikan rezeki kita walaupun sedikit ya, karena tolong menolong itu sangatlah baik gitu loh. Jadi sangat dianjurkan sekali karena menjalin silaturahmi, lebih banyak silaturahmi itu juga membuat jalan rezekimu itu lebih banyak. Nah, dan kalau teman kita dan khusus yang terpenting itu satu, jangan pandang bulu. Jadi gini, ada yang orang belum kamu kenal, pas kamu lagi nyantai atau lagi apa, mobilnya lagi mogok. Nah, itu kamu paham tentang mobil, montir lah. Nah, itu jangan kamu liatin doang, disamperin, disamperin sama ditanya, Pak atau Bu, mobilnya kenapa? Pas tanya gitu dulu. Habis itu kalau udah dibantuin kalau mau bisa. Kalau emang nggak bisa, cari bantuan lah. Contoh, kamu nggak bisa mobil, oh iya aku punya teman bisa mobil, telepon dulu, ditelepon, halo bro, ini ada orang mobilnya rusak tuh gimana, kamu bisa kesini nggak gitu. Kalau bisa biar dibagi teman kamu, untuk biayanya biar ditanggung yang punya ya. Nah, biasanya gitu. Nah, pesan-pesan dalam materi kali ini mungkin yang bisa saya ambil yaitu jangan pernah memandang orang lain dari penampilannya saja. Yang pertama. Yang kedua, hematlah, maka kamu akan menerima manfaatnya. Seperti hemat pangkal kaya. Nah, kalau emang mau kaya itu ada 3 prinsip. Pertama hemat, kedua itu pantang menyerah, yang ketiga itu giat menambah ilmu dan berpengetahuan. Kalau mau sukses itu ada 3 kunci tersebut. Nah, karena itu marilah kita contoh sikap-sikap Rasulullah SAW yang sudah dicontohkan beliau yang dapat menjadikannya sukses, yaitu kalau beliau kan dalam bidang berdakwah dan juga dalam berdagang. Apalagi yang terpenting itu satu lagi, kalau mau sukses jujur sama dapat dipercaya. Udah berarti 5P ya, 5 prinsip ya. 1, jujur. 2, dapat dipercaya. 3, hemat. 4 itu pantang menyerah. Yang kelima itu giat menambah ilmu dan pengetahuan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Dan see you.